Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas dan karunia yang sangat besar kepada hamba, Allah mengajak hamba-hambanya, seluruh makhluk, untuk menuju kepada sorga dan masuk ke dalam sorga. Dan ini subhanallah dari suatu hal yang sangat mendalam dan harusnya sangat menyentuh kita. Di kesempatan ini saya akan bacakan ayat yang ke-25 dari surah Yunus, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru, mengajak menuju kepada negeri keselamatan, menuju kepada surga. Dan Allah memberi hidayah bagi siapa yang Dia kehendaki menuju kepada jalan yang lurus. Perhatikan ayat yang mulia ini, betapa lembut dari kandungannya dan betapa harusnya kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kebaikan untuk kita. Jadi Allah yang mengajak, yang menyeru, kalau bahasa lainnya berdakwah untuk seluruh manusia, seluruh makhluk, agar supaya menuju kepada rumah keselamatan. Jadi yad'u itu artinya mengajak, menyeru. Siapa yang disuruh? Nggak disebut di sini di dalam ayat, karena dakwah itu seruan, ajakan berlaku untuk semuanya, kepada seluruh golongan, kepada seluruh lapisan dari makhluk jin maupun manusia. Semuanya diajak dan disuruh. Daris salam, assalam ada yang mengatakan bahwa maknanya itu salah satu nama dari Asmaul Husna. Jadi daris salam adalah rumah Allah yang maha as-salam, yang maha suci dari segala aib dan kekurangan, yang maha memberi keselamatan dan darinya segala keselamatan. Dan di antara ahli tafsir ada yang mengatakan daris salam, as-salam bermakna selamat dari segala kekurangan, selamat dari segala bahaya. Itu sifat untuk surga. Dan yang ketiga ada yang mengatakan as-salam, maksudnya surga, karena di dalam surga itu orang-orang yang masuk ke dalamnya diberi salam, disambut dengan keselamatan, dan sebagian dari mereka memberi salam kepada sebagian yang lainnya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbattar. Malaikat masuk kepada mereka dari segala pintu, kemudian berkata, selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Ini adalah sebaik-baik kesudahan tempat persinggahan terakhir. Jadi di atas seluruh penafsiran, Darussalam artinya sorga. Jadi Allah mengajak, menyeru kepada sorga. Iya. Wa yahdi, dan Allah memberi hidayah. May yasha'u, kepada siapa yang Dia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada agama yang lurus, kepada agama Islam,
pada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Allah sendiri yang mengajak. Yang mengajak hamba untuk menuju ke sorga, masuk ke sorga. Dan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengajak makhluk kepada apa yang merupakan kebaikan bagi dirinya, kebahagiaannya. Iya. Tapi banyak dari manusia tidak menjawab ajakan ini. Malah mengikuti ajakan orang-orang yang mengajaknya ke neraka. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidni. Adapun mereka orang-orang kafir itu, mereka mengajak kepada neraka. Sedangkan Allah mengajak kepada sorga dan pengampunan di sisinya. Mengajak kepada sorga dan pengampunan di sisinya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya. Dan ini dari mana yang hendaknya diperhatikan. Karena itu dari ayat ini kita memetik pelajaran juga tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah. Keutamaan mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Datang di dalam sebuah hadits di riwayat Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para malaikat dan beliau sedang tidur. Maka para malaikat berkata, orang ini matanya tertidur tapi hatinya tetap terjaga. Kemudian mereka berkata, buatlah perumpamaan untuk orang yang tidur ini. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian malaikat yang lain berkata, perumpamaan dia itu seperti seorang yang membangun bangunan. Membangun sebuah rumah. Bukan membangun rumah saja. Juga membuat jamuan makan makdubah di dalamnya. Iya. Bukan cuma rumah dan jamuan makan. Tapi dia mengirim seorang dai, seorang penyuruh, mengajak untuk datang ke rumah itu dan makan dari berbagai kelezatan hidangan yang ada di rumah itu. Maka siapa yang menjawab seruan, dia akan masuk ke dalam rumah. Dia akan masuk ke dalam rumah dan makan dari jamuan. Tapi siapa yang tidak menjawab seruan, dia tidak akan memasuki rumah itu dan tentunya tidak akan makan dari jamuan yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan bahwa rumah itu adalah sorga. Dan dai, utusan yang dikirim untuk mengajak orang ke rumah itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebagian riwayat, di riwayat At-Tirmidzi, dikatakan bahwa pemilik rumah adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan rumah itu adalah sorga, dan yang diutus adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu siapa yang taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang bermaksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Wa Muhammadun farqun bainan nas, dan Nabi Muhammad itu adalah memisahkan, membedakan antara manusia, membedakan siapa yang taat, siapa yang maksiat, membedakan siapa yang kafir, siapa yang mukmin, membedakan siapa yang di atas jalan, siapa yang di luar jalan. Itu memang makna beliau farqun bainan nas atau farraqa bainan nas. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah
diperintah untuk mengajak. Dan perhatikan di sini bahasa, subhanallah. Dakwah itu yang mengajak itu Allah langsung. Yang berdakwah kepada manusia agar supaya kembali kepada jalan itu Allah langsung. Dari sifatnya sebagaimana dalam ayat ini, di ayat di surah Al-Baqarah dan di sebagian tempat yang lainnya. Dan ini dari keindahan dakwah di jalan Allah. Karena itulah seorang mukmin dan mukminah yang berdakwah mengajak manusia kepada kebaikan itu berada di atas kebaikan yang sangat besar. Sebab dia berada di atas hal yang dicintai oleh Allah. Dia adalah pengikut dan pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada yang lebih indah ucapannya dari orang yang seperti itu. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah faqala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan dia serta beramal salih. Kemudian dia berkata, sesungguhnya saya dari orang-orang yang berserah diri. Iya. Dan di bulan Ramadan ini, salah satu dari keutamaan dan kebaikan amalan salih adalah berdakwah di jalan Allah. Karena itu, seorang yang ingin menyampaikan, kalau dia punya ilmu, berbicara dengan ilmu dan pengetahuan, maka itu adalah pintu ibadah. Kalau dia tidak sanggup untuk hal tersebut, maka dia bisa menjadi sebab dakwah itu sampai kepada orang. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita di masa sekarang ini kemudahan-kemudahan dengan media-media apa yang bisa kita gerakkan hanya menggunakan jempol. Kita mengajak manusia kepada kebaikan. Maka itu adalah bagian dari ketaatan. Hal-hal yang indah. Tapi dengan catatan dia harus memastikan bahwa yang dia sampaikan itu benar hal yang baik. Karena masa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang cuma semangat saja meneruskan pesan-pesan. Dikiranya itu adalah wejangan agama. Tapi hakikatnya itu adalah hal yang keliru. Kadang suatu hal yang menyimpang. Bahkan kadang hoax dan perkara yang tidak ada asal usulnya dari agama. Iya. Maka harus disertai dengan ilmu dan pengetahuan. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat bahwa jalan menuju ke surga itu jelas. Makanya hanya disebut Allah mengajak kepada Darussalam, negeri keselamatan, ke surga. Karena surga itu jelas, pintu-pintunya jelas, lahan-lahan ketaatan yang mengantar ke sana jelas. Dan Ramadan ini dipenuhi dengan pintu-pintu surga. Lahan-lahan kebaikan yang membawa kepada surga. Iya. Dan ini semuanya hendaknya dipelajari oleh seorang hamba. Agar supaya dia bisa memaksimalkan langkahnya dan hidupnya. Menggunakan bulan Ramadannya di atas hal yang paling baiknya. Iya. Kemudian di ayat ini juga terdapat pentingnya hidayah. Karena seorang itu sudah dihamparkan jalan menuju ke surga. Allah yang mengajaknya langsung. Para nabi dan para rasul diutus, dimudahkan untuk hal itu. Tapi ke jalan yang lurus itu hidayah dari Allah. Maka seorang hendaknya selalu memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu sebab seorang mendapat hidayah. Dia banyak berdoa. Nah itu kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami, beri hidayah kami kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Iya. Maka Allah telah memanggil kita semua dengan panggilan yang agung. Jalan menuju ke surga sangat jelas dan terhampar. Pintu-pintu hidayah juga sudah terbuka. Terus apa yang menahan kita? Masalahnya adalah kembali kepada kita sendiri. Maka kalau kita tidak berubah, tidak mengarah kepada perubahan, tidak melangkah ke sana, maka hidup ini bagikan kita berjalan di tempat atau mungkin mundur ke belakang.
Dan itu bukan hal yang elok di kalangan orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Tapi orang yang bersemangat untuk akhiratnya, dia selalu berjalan menuju kepada apa yang bermanfaat baginya, membawa kebahagiaan untuknya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.